Jadi hari ini kita kuliah 2 sesi berkenaan tentang 2 hal, sosial ekonomi dan lingkungan ya, aspek AMDAL. Ini dua materi terakhir tentang studi kelayakan. Diharapkan nanti teman-teman setelah ini lebih banyak diskusi. Jadi minggu depan kalau misalnya belum siap, kita masih waktu diskusi ya, berkenaan tentang tugas kelompok. Tapi kalau sudah siap, saya berharap ada yang bisa maju di minggu depan untuk presentasi berkenaan studi kelayakan. Dan minggu depan juga untuk tugas kelompok, proposal, dan slide-nya 1 hari sebelumnya kalau bisa sudah dikirim ke saya. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan ke 11 ya, berkaitan tentang sosial ekonomi. Ya, kita masuk ke sosial ekonomi. Apa sih yang dinilai di aspek sosial ekonomi? Jadi, ketika teman-teman di perusahaan ya melakukan riset berkaitan tentang pengembangan bisnis baru atau produk baru atau kawasan industri baru ya, ada hal yang terpenting juga yang kita analisis yaitu sosial ekonomi, dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Ya, bagaimana sosialnya, budayanya, ya, dan juga bagaimana ekonomi yang ada di sana tumbuh atau misalnya atau malah ditolak oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi aspek sosial ekonomi itu kita melakukan riset berkaitan tentang kemanfaatan dan biaya terhadap perekonomian secara nasional dan sosial di wilayah tersebut ya, di mana kedalaman dan keluasan analisanya tergantung dari kriteria-kriteria yang ditentukan untuk menilai suatu proyek. Jadi misalnya bikin jembatan Suramadu, sosial ekonominya bagaimana di Surabaya dan di Madura, dan dampaknya bagaimana. Masyarakat terima atau tidak, nanti perekonomiannya setelah dibangun bagaimana. Sama juga dengan membangun tol, dari Surabaya misalnya Banyuwangi, sekarang baru sampai Probolinggo. Itu sosial ekonominya bagaimana. Terus jalanan yang kita bangun itu tentu saja butuh namanya pergantian yang sesuai dengan nilai yang ada di sana juga, tanahnya. Dan tidak merugikan masyarakat. Seperti itu. Aspek sosial ekonomi ya, di sini kita melakukan riset berkaitan tentang agama, adat istiadat, pendapatan di masyarakat ya, norma sosial yang berlaku, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Misalnya bikin tol antara Jakarta ke Merak gitu ya, Jakarta ke Merak. Di situ ada kawasan Baduy atau Banten itu kawasan suku pedalaman ya. Kita tidak mungkin ya kalau misalnya kita lakukan riset itu mereka tidak berkenan untuk dilewati oleh tol gitu ya. Kita tidak mungkin melakukan pelaksanaan pembuatan tol ketika daerah tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang oleh masyarakat. Nanti malah akan terjadi bentrok gitu ya, bentrok sosial gitu. Apalagi kita juga harus bisa memahami tentang kondisi adat istiadat dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Terus yang berikutnya bicara tentang manfaat kepada masyarakat ketika proyek itu dilaksanakan. Manfaat terhadap perekonomian lokal, regional ya, kalau misalnya kita
bicara tentang Surabaya Probolinggo sama sampai Surabaya Banyuwangi nanti tolnya, itu lokalnya bagaimana? Jangan sampai dengan adanya tol malah diprotes sama warung-warung makan yang dulunya ditempati, yang dulunya ramai, akhirnya ketika ada tol itu akhirnya sepi ya, karena tidak dilewati oleh mobil-mobil ketika melewati trek antara Surabaya sama Probolinggo. Kalau misalnya perekonomian lokalnya lebih meningkat gara-gara tol, itu baru bisa kita laksanakan proyeknya. Tapi kalau perekonomian lokalnya malah tambah turun, ya itu yang harus kita analisa berikutnya. Terus tidak hanya lokal, tapi regional ya. Jawa Timur, bagaimana efeknya kalau kita buat tol Surabaya-Banyuwangi. Dan nasional, efek bergandanya, efek ke depan dan efek ke belakangnya, bagaimana terhadap secara nasional, regional maupun lokal. Dan juga gunakan penggunaan sumber daya dalam negeri. Jangan sampai kita menggunakan tenaga asing, menggunakan sumber daya asing, bahan-bahan asing, dan sebagainya. Jadi kalau bisa, kita menggunakan sumber dalam negeri dan lokal. Gitu ya. Contoh, kalau misalnya kita bikin pabrik karet, gitu ya, otomatis kita harus mengajak masyarakat, petani juga, untuk menanam karet, sehingga hasil karet petani bisa diambil oleh pabrik yang kita bangun. Gitu ya. Pengaruh terhadap penerimaan pemerintah. Jadi pemerintah punya kepentingan di sini karena ingin mendapatkan pajak ya. Keterkaitan beban biaya investasi dengan kerugian masyarakat. Nah, investasi dengan kerugian masyarakatnya, contoh jalan tol, jembatan penyeberangan, gitu ya. Contoh misalnya jembatan Suramadu itu terhadap penyeberangan feri gimana ya? Jangan sampai benar-benar mati ferinya. Jadi ada barang-barang tertentu yang harus melalui feri ya, karena nggak mungkin kalau tontonan dibawa kalau kontainer dan sebagainya menggunakan jembatan ya, karena kekuatan jembatan itu ada batasnya. Nah, karena itu bisa menggunakan ferry. Sedangkan kalau yang ringan gitu ya, mobil pribadi gitu ya, kendaraan pribadi walaupun truk, tapi truk dengan beban yang bisa dipenuhi jalan tol ya itu otomatis dipenuhi oleh jembatan gitu ya, jembatan penyeberangan. Dulu dibuatkan namanya jembatan Suramadu, dulu tol ya, sekarang jadi jembatan biasa ya. Itu punya beban maksimal, jadi hanya tertentu saja yang bisa lewat situ untuk bahan-bahan pokok yang dikirim ke sana. Nah ini aspek sosial ekonomi. Ini contoh yang dulu saya jelaskan seperti kasusnya. Nah, ketika ekologi bisnis dilaksanakan ya, kita ingin mengurangi sedimentasi, mengurangi runoff air dari tangkapan air yang terlalu cepat ya, karena tidak adanya pohon tegakan. Kita harus bisa mengedukasi petani agar bisa menanam pohon tegakan, tapi pohon tegakannya yang bermanfaat, makanya ada tanaman karet. Nah, penyerapan tenaga kerja ya, petaninya sebagai pekerja BUMN ya, mendapatkan hari orang kerja. Setelah itu juga dari hasil tanaman karet, itu juga bagi hasil ya, 60-40, 60-nya petani, 40%-nya BUMN. Dan juga ada pelatihan-pelatihan terhadap petani berkaitan tentang tanaman yang ditanam, gitu ya. Dan bekerja sama dengan institusi BUMN berkenaan tentang hasil produksi yang akan dijual ke pasar. Jadi, sosial ekonomi harus naik daerah tersebut ketika ada proyek. Manfaat biaya proyek dapat ditinjau dari pembangunan nasional ya, distribusi dari nilai tambah dari sebuah produk, tenaga kerja,
keuntungan ekonomi nasional, pengaruh sosial, manfaat atau biaya sosial. Dan kalau bisa menghemat devisa ya, karena menggunakan sumber daya lokal. Gitu. Kalau bisa hasil lokalnya itu kita bantu untuk dijual ke luar negeri, ekspor, sehingga kita mendapatkan devisa. Menghemat devisa itu adalah menggunakan sumber daya lokal sehingga kita tidak menggunakan bahan baku asing. Hambatannya apa saja ketika bicara tentang sosial ekonomi ya? Bisa juga ketika di daerah setempat itu iklim ya, itu juga akan mempengaruhi. Karena tanaman itu tidak semuanya cocok di daerah yang kita akan lakukan produksi di sana. Termasuk juga kalau membangun proyek-proyek ya, kita harus bicara tentang produktivitas juga. Saya mohon maaf gitu ya, kami atau kita ini bekerja di properti dan konstruksi ya, saya itu bangun rumah di Sorong gitu ya, atau di Papua itu menggunakan sumber daya dari Jawa gitu ya, tukang-tukangnya dari Pati, dari Jawa Tengah dan sebagainya. Jadi itu lebih murah biayanya ketika kita mengambil dari orang Jawa ke sana dengan biaya transportnya gitu ya, dengan sewa-sewanya di sana kita koskan dan sebagainya. Terus mereka bekerja sana dengan kosnya yang wajar gitu ya ketika di Jawa, itu jauh lebih murah daripada kita menggunakan produktivitas orang lokal Papua gitu. Ini mohon maaf karena kita sudah menghitungnya. Orang tukang-tukang yang dari mayoritas Jawa itu kalau bekerja start jam 8 ya jam 8. Selesai jam 5 jam 5. Tapi kalau misalnya orang daerah gitu ya, orang daerah sana itu kadang tidak disiplin ya, jam 8, kadang datangnya jam 11. Jam 5, pulangnya jam 2 gitu. Sehingga hasil bangunan yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan standar kita gitu ya. Nah, produktivitas rendah di daerah-daerah tersebut ya, hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus bisa melakukan analisis beban kerja. Dan kita membantu juga meningkatkan kinerja dari masyarakat sekitar. Gitu ya, agar bisa naik. Kalau tidak, kita melakukan mix lah. Paling nggak ada pekerja di sana, tetapi juga kita memasukkan dari pekerja dari daerah lain yang produktivitasnya tinggi. Seperti itu. Karena kalau misalnya kita menggunakan lokal semua gitu ya, produktivitasnya rendah, cost-nya pasti akan naik tinggi. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman punya hitung-hitungan ekonomi juga. Gitu. Hitung-hitungan ekonomi, bagaimana bisa bisnisnya tetap jalan, tapi juga menggunakan sumber daya lokal. Termasuk pekerja lokal juga. Tapi pastikan produktivitasnya harus sama gitu ya. Kalau jauh sekali ya gapnya terlalu jauh, mau tidak mau ya kita akhirnya mencari orang yang produktivitasnya yang tinggi ya. Dengan nanti ada beberapa dari orang lokal yang masuk sebagai pekerja. Kalau ini dari pengalaman ya. Kadang memang kalau sudah produktivitasnya rendah itu kita sulit juga untuk bisa mendapatkan orang gitu ya, karyawan yang bisa mengerjakan tepat waktu sesuai dengan schedule. Kalau bisa kapitalnya, ini nih, ini hambatan ya, hambatannya modalnya kecil ya. Kalau modal kecil, kita nggak punya manajemen resiko. Jadi kalau bisa punya spare ya, punya biaya cadangan untuk bisa mengatasi itu. Nilai perdagangan luar negeri yang rendah. Nah ini seperti ini juga nantinya akan mempengaruhi dari
devisa, dan pendapatan dari pemerintah berupa pajak. Besarnya pengangguran di sana juga bisa mempengaruhi dan terhadap proyek ya. Besarnya ketimpangan distribusi pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin. Tekanan produk yang buruk, penggunaan tanah dengan produktivitas rendah. Jadi tanahnya masih tidak digunakan dengan semestinya dengan produktif. Nah, penilaian aspek ekonomi ya, manfaat proyek bagi perekonomian tuh banyak ya. Ada lapangan kerja baru ya, memberdayakan sumber daya nasional atau dalam negeri, menghasilkan atau menghemat devisa. Menghemat devisa itu menggunakan produk dalam negeri ya. Sedangkan kalau menghasilkan devisa, jadi uang masuk ya, itu bisa produksi lokal kita ekspor gitu ya. Mendorong pertumbuhan industri lain ya. Jadi kalau misalnya kita bangun properti, ada 75 industri lain yang bergerak gitu ya. Ketika kita fokus dibangun di properti. Sama, kita bangun jembatan, bangun tol, itu pasti industri lain juga akan bergerak. Memenuhi kebutuhan masyarakat, menambah pendapatan nasional ya tentu saja. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek, ya iklim yang kurang mendukung ya. Biasanya terkait dengan proyek agribisnis, curah hujan ya, biasanya seperti itu. Kualitas SDM dan SD kurang menunjang sehingga berakibat pada produktivitas yang rendah. Ini kita harus bisa mengukur tentang beban kerja, produktivitas kerja dari tenaga lokal ya, sehingga proyek-proyek yang kita kerjakan itu sesuai schedule ya, dan biayanya juga sesuai dengan yang direncanakan. Jangan sampai biayanya melonjak ya, dan proyeknya mundur akibat produktivitasnya rendah. Kurangnya modal ya, sehingga berdampak negatif terhadap penyelesaian dan kesinambungan operasional proyek ya. Kemarin kita sudah belajar aspek teknis bahwa modal kita harus siapkan paling nggak 3. Pertama, modal untuk investasi, ya, bangun tolnya, bangun jembatannya, juga ada namanya modal kerja, yaitu melaksanakan proyek tersebut. Jadi setelah tol dibangun ya, operasionalnya kita rekrutmen karyawan, terus pengelolaan jalan tol, perawatan, dan sebagainya kita harus juga siapkan di tahun pertama, karena kita belum tentu dapatkan pemasukan ketika proyek baru-baru berjalan. Tingginya tingkat suku bunga bank ya, berarti kita bicara tentang beban biaya bunga, tidak stabilnya nilai tukar ya, ini karena ekonomi makro biasanya. Kalau misalnya resesi ekonomi itu akan mempengaruhi juga nilai kurs. Situasi serta kondisi sosial politik dan keamanan nasional yang kurang kondusif. Jadi kalau dalam keadaan perang gitu ya, atau dalam keadaan sekarang ya, misalnya pandemi ya, ada beberapa negara yang dulunya produktif di bidang tersebut, akhirnya tidak bisa produktif di bidang tersebut. Contoh misalnya gandum gitu ya, ketika Amerika pandeminya meningkat, produksi gandum terbatas sama mereka dibatasi untuk ekspor. Padahal kita gandum itu 100% impor ya, untuk bahan baku mie dan sebagainya. Jadi ini akan mempengaruhi juga terhadap bisnis yang kita lakukan, apalagi produknya produk berbahan baku asing. Seperti itu. Oke, ini pertemuan ke-11 berkaitan tentang sosial ekonomi. Saya lanjut sebentar berkaitan tentang aspek AMDAL. Kenapa sih kita butuh menghitung ya, atau menganalisa dampak dari lingkungan ya. Jangan sampai lingkungan kita hancur akibat proyek yang kita bangun gitu, proyek yang kita kerjakan. Jangan sampai anak cucu kita mendapatkan hasil yang buruk gitu akibat kerusakan lingkungan yang dilakukan dari proyek yang kita kerjakan. Seperti itu.
Oke, aspek AMDAL itu apa saja ya? Nah, ini aspek lingkungan ya, atau aspek uh, berkaitan tentang limbah biasanya kalau lingkungan itu. Dampak terhadap lingkungan ya. Jadi kita juga harus menganalisis tentang limbah yang beracun dan berbahaya bagi manusia, binatang, dan tumbuhan. Dan sampai limbah yang dibuang ya ke lingkungan itu membuat binatang sekitar mati ya, ikan-ikan di kali menikmati, tumbuhan yang ditanamnya di sekitar juga mati, manusia yang memiliki kepentingan terhadap air ya, untuk mandi, untuk minum dan sebagainya juga akan mengalami masalah kalau seandainya limbahnya itu masuk ke kali dan beracun. Ketiga, upaya untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang ada. Jadi proyek maupun pabrik yang kita buat ya, atau perusahaan yang kita buat ketika di daerah tertentu kita melakukan produksi, limbah yang dihasilkan itu harus sesuai dengan ketentuan yang ada, harus memenuhi syarat maksimal dari limbah yang dibuang. Jadi tidak boleh melebihi itu karena akan membahayakan bagi masyarakat sekitar. Jadi harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, ketentuan-ketentuan ini sesuai dengan peraturan pemerintah ya di bagian Kementerian Lingkungan. Makanya Kementerian Lingkungan melakukan sertifikasi berkaitan tentang dampak lingkungan yang terjadi. Gitu. Makanya disebut AMDAL. Teknis produksi dan pembuangan limbah tidak menimbulkan dampak negatif. Pada analisis aspek lingkungan didasarkan pada analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. AMDAL adalah satu kajian secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan. Perlunya AMDAL ya, pertama, perlunya AMDAL wajib bagi perusahaan maupun proyek yang akan berjalan. Pertama ini peraturan pemerintah ya. Tidak akan bisa jalan proyek apapun kalau AMDAL-nya belum lulus. Jadi proyek ini dalam bentuk kita bangun jembatan, bangun pabrik, bangun industri pengolahan gitu ya. Kalau seandainya tidak memenuhi AMDAL, tidak memenuhi peraturan pemerintah, tidak bisa diluluskan ya. AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan adanya proyek-proyek ini tujuannya. Peran AMDAL ya, peran dalam pengelolaan lingkungan. Pertama, peran dalam pengelolaan proyek dan peran dalam dokumen-dokumen penting. Jadi, dokumen-dokumen berkaitan tentang lingkungan ya, tentang syarat-syarat pengujian ya, itu juga harus dipenuhi dalam AMDAL. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi AMDAL sama ANDAL ya. Ini kalau yang pertama nih analisis mengenai dampak lingkungan. Ini direncanakan dan diperkiraan punya dampak penting terhadap lingkungan hidup. Sedangkan kalau ANDAL merupakan telahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. Jadi kalau AMDAL itu bicara tentang rencana, proyeksi yang diperkirakan berkenaan tentang dampak lingkungan yang terjadi, sedangkan ANDAL ini telaah yang cermat dari yang sudah ada ini. Kurang lebih sama ya. Oke, analisis aspek lingkungan ya. Ini mulai dari tahun 85 ya, terhadap lingkungan hidup. Tujuan dilakukan AMDAL terutama agar kualitas lingkungan dapat terjaga dengan baik dan tidak mengalami kerusakan dengan berdirinya proyek. Contoh pencemaran lingkungan itu pernah ini contoh adanya Kali Surabaya itu tercemar akibat pembuangan limbah industri. Kalau Kali Surabaya itu kena ya berarti satu kota Surabaya juga akan mempengaruhi terkena dampaknya juga. Terus hutan gundul akibat penebangan kayu secara liar maupun adanya illegal logging. Jadi
kayu itu juga harus diatur dalam penebangan. Kayu itu bermanfaat nggak untuk masyarakat? Iya, untuk perekonomian nasional jelas ya. Jadi kayak kertas ya yang kita buat nulis itu juga butuh kayu juga, dari serbuk kayu ya. Prosesannya ada proses kayu juga. Terus furniture dan sebagainya. Tetapi harus diatur ya, diatur nebang satu, nanam 10 gitu ya. Terus harus ada peraturannya berkaitan tentang bagaimana cara menebang kayu, dan diharapkan ya kayu tersebut sesuai aturan. Jangan sampai tanpa ada surat-suratnya dalam menebang kayu atau illegal logging. Ya kalau udara di Gresik tercemar oleh zat amoniak akibat bocornya petrokimia, ini juga pernah terjadi. Jadi ada kebocoran terhadap saluran pipanya petrokimia. Dan ini mengeluarkan zat amoniak dan itu mempengaruhi warga Gresik ya. Ini juga harus dilakukan analisis. Pak, apakah semua bisnis itu harus memenuhi AMDAL? Iya, harus. Tetapi biasanya bisnis-bisnis dalam skala besar. Kalau bisnis-bisnis kecil tidak perlu ya. Jadi bidang usaha yang membutuhkan AMDAL dalam pendiriannya sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup ya. Ini kalau volumenya cukup besar. Contoh misalnya tambak. Tambak itu kalau sudah 60 hektar ya, itu baru harus memenuhi syarat-syarat AMDAL. Sedangkan kalau petani yang hanya cuma punya setengah hektar, 1 hektar gitu ya, itu belum masuk ya, karena belum masuk industri ya, masih bisnis pribadi atau bisnis perorangan. Kalau yang dinamakan bisnis adalah biasanya skalanya besar. Pertaniannya lebih dari 5.000 hektar gitu ya. Pasti nanti ada pengolahan ya, pasti ada pabriknya. Perkebunan lebih dari 10.000 hektar. Biasanya AMDAL ini perusahaan-perusahaan PT yang punya lahan konsesi yang besar. Tapi kalau misalnya kesehatan, rumah sakit itu udah pasti langsung kena AMDAL, walaupun rumah sakitnya satu ya. Karena hasil dari pembuangan jarum suntik dan sebagainya itu harus menggunakan insinerator atau dihancurkan. Jangan sampai tercecer itu ya jarum suntik ya. Harus dihancurkan. Karena kalau misalnya itu jarum suntiknya untuk penyakit-penyakit menular berbahaya, itu akan bisa membahayakan orang lain. Makanya langsung dihancurkan menggunakan insinerator ya, dan punya alat-alat pembuangan dari bahan-bahan yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Obat-obat dan sebagainya yang sudah digunakan itu harus ada pembuangannya. Dan banyak hal, jadi ada kehutanan, hankam, perdagangan, perhubungan, ya, pelabuhan, ya, itu juga harus ada AMDAL. Industri berat, nah, makanya ini proyek-proyek yang besar biasanya menggunakan AMDAL. Nah ini contoh yang sebelumnya ya, aspek ekologinya juga harus bisa memastikan sedimentasinya itu berkurang, erosinya ya. Jadi run-off tanah dari atas ke bawah, dari bukit, gunung ke bawah, kalau seandainya tidak ada tegakan pohon, itu akan mengakibatkan erosi atau tanah longsor. Meningkatkan kapasitas infiltrasi, yaitu air ya, yang ditangkap di daerah tangkapan air di puncak-puncak gunung, itu kalau bisa ada infiltrasi, ada air yang ditangkap ke dalam tanah oleh tumbuhan yang kita tanam. Tanaman-tanaman tegakannya, tanaman tegakan yang kita tanam. Menyerap gas karbon dioksida ya, karena pohon itu fungsi untuk menyerap karbon dioksida dan memproduksi oksigen. Dan sebagai tempat agrowisata. Ini contoh-contoh aspek ekologi yang harus diperhatikan. Aspek AMDAL ya. Jadi ini aturannya. Landasan utama memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan lokasi proyek dan alam sekitarnya, mengelola penggunaan sumber daya secara bijaksana ya. Jangan sampai kita misalnya nambang batu bara,
tanpa ada konsesi untuk melakukan rebusasi dan penutupan lubang-lubang akibat tambang batu bara tersebut. Dan harus dilakukan rebusasi kembali. Itu harus ada biaya yang dikeluarkan, yang ditahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan bahwa proyek tersebut nanti akan bisa dikonsesi kembali, akan dikembalikan lagi seperti semula untuk lingkungannya. Merencanakan, memantau, dan mengendalikan secara bijaksana, memperkecil dampak negatif dan memperbesar dampak positif, seperti itu. Kalau misalnya kita tambang-tambang itu menghancurkan hutan, ya otomatis hutannya juga harus direbusasi kembali untuk wilayah-wilayah tertentu. Potensi sumber pencemaran ya, ketika proyek itu dilakukan. Nah, ini teori secara umum bahwa bahan mentah ya, contoh misalnya kayu jadi furniture ya, kayu gelondongan ya, di energi itu ada proses ya, bisa disekrap, bisa dipanaskan ya, di oven maksudnya agar kayunya lebih bagus ya, dipotong. Nah, ini ada bahan penolongnya ya. Kalau dilakukan proses pengolahan melalui mekanis ya, contoh dipotong ya, ada serbuk kayu, nah itu pasti ada keluaran namanya limbah ya. Menggunakan fisika atau proses kimia, fisika itu mungkin ya dipanaskan dan sebagainya. Sedangkan kalau kimia bisa merubah bentuk dengan ditambahkan sesuatu, pasti keluarannya nanti akan jadi produk. Dan limbahnya itu ada dua, ada yang reguler ya, ada yang rutin, ada yang non-reguler. Reguler itu apa? Reguler itu contohnya ketika di oven, kayunya otomatis nanti pasti ada asap, itu reguler itu ya, akan terus-menerus dikeluarkan. Non-reguler itu apa? Contoh misalnya serbuk kayu, dikumpulkan dulu gitu ya, nanti dibuang. Nah kalau bisa serbuk kayu itu agar mengurangi limbah ya didaur ulang ya, bisa dibuat kayu lagi menggunakan serbuk kayu itu dipadatkan dan dibuatkan kayu lagi. Jadi dibuatkan furniture lagi. Misalnya lemari dan sebagainya. Itu akan mengurangi limbah yang terjadi, dan limbah reguler dan non reguler ini adalah sumber pencemaran yang bisa mempengaruhi lingkungan dan berpengaruh terhadap lingkungan hidup, atau di situ di dalamnya ada ya tumbuhan, hewan, dan manusia itu sendiri. Nah ini polutan-polutan industrinya ya, ketika ada pabrik kertas dan pulp, apa yang dikeluarkan, pencemarannya, pengolahan susu, apa saja yang dikeluarkan, dan sebagainya. Ini polutan industrinya. Oke, ini untuk pertemuan ke-12. Sampai sini ada pertanyaan berkaitan tentang kuliah hari ini. Jadi kuliah hari ini ada 2 sesi, jadi teman-teman juga absen di Sipodunya juga 2 sesi ya. Gitu. Dan jangan lupa minggu depan harus disiapkan kelompoknya ya. Kelompok 1 sampai kelompok 4 siapkan semuanya. Nanti saya akan tunjuk siapa yang siap ya, siapa yang bisa maju duluan. Jadi satu pertemuan itu 2 kelompok. Dan kalau bisa proposal dan slide-nya itu dikirim 1 hari sebelumnya sehingga saya bisa baca. Seperti itu. Ada pertanyaan berkaitan tentang kuliah hari ini dan presentasi untuk minggu depan? Kalau belum ada yang siap juga minggu depan, ya kita review dulu mata kuliah yang sudah kita lalui ya. Gitu ya. Diharapkan sih kalau bisa udah siap ya. Ada pertanyaan? Iya Pak, Alvin Pak mau tanya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Mau tanya, ini kan tadi kita membahas tentang analisis sosial.
Dari tadi saya kok belum dengar tentang CSR sendiri, Pak. Ya, apakah itu berbeda dengan materi yang disampaikan? Karena di setiap perusahaan yang besar-besar itu kan ada namanya CSR. Apakah mereka juga menganalisis ataupun memberikan pandangan tentang CSR sendiri? Terima kasih, Pak. Oke, tolong bedakan aspek sosial ekonomi dengan CSR. Jadi aspek sosial ekonomi itu ketika pabrik atau proyek atau bisnis itu belum berjalan, Mas, gitu ya. Jadi kita ini kan kelayakan ya. Kelayakan itu ada 3, ada kelayakan bisnis, ada kelayakan investasi, ada kelayakan proyek. Nah, gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan investasi, kita melakukan studi tersebut. Nah, berarti riset yang kita lakukan di masyarakat itu ya kita bicara tentang riset tentang budaya, riset tentang adat istiadat, riset tentang pendapatan, terus kondisi ekonomi dari sosial gitu ya. Terus bagaimana ketika proyek ini dilaksanakan, masyarakat setuju nggak gitu ya, berminat nggak? Kita ada fokus group discussion, diskusi dengan masyarakat, diskusi dengan muspida ya, maksudnya eh, kepala desa gitu ya, muspika sampai kecamatan, bupati setuju nggak dengan pabrik ini ya, izin-izin itu harus diselesaikan semuanya di aspek hukum. Nah ini kita bicara tentang sosial ekonomi yang ada di masyarakat ketika proyek, bisnis, atau investasi dilaksanakan. Bagaimana dengan CSR ya? CSR atau PKBL kalau di BUMN, PKBL itu adalah program kemitraan bina lingkungan, sedangkan kalau CSR itu bahasa dari luar negeri ya, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, itu bagi perusahaan yang sudah berjalan, kalau BUMN wajib menyisihkan 2% dari keuntungan labanya. Misalnya labanya 10 miliar gitu ya. Atau misalnya yang mudah gini aja lah, keuntungannya 100 miliar. Sehingga 2 miliarnya itu dilakukan untuk CSR. Gitu ya. Diberikan kepada masyarakat gitu ya. Atau apa namanya, masyarakat sekitar atau pemerintah sekitar gitu ya. Kadang juga ada tangki dari BNI gitu ya, untuk nyiram tanaman di Surabaya, itu juga CSR. Jadi CSR itu adalah sebagai, kalau dalam ilmu marketing ya sebetulnya sebagai salah satu juga untuk masyarakat engagement, ada ikatan terhadap perusahaannya, agar nantinya bisa sustainable, bisa berkelanjutan bisnisnya. Karena masyarakat percaya terhadap bisnis tersebut, terhadap pabrik tersebut, dan masyarakat merasakan manfaatnya ketika bisnis tersebut dijalankan. Gitu ya. Contoh misalnya hal yang sepele ya, saya kemarin baru pulang kampung ya, dari Kediri ya, maksudnya kampung mertua gitu ya. Nah, itu gudang garam ya, gudang garam itu memberikan CSR ke pemerintah itu, termasuk masyarakat Kediri itu juga banyak, sehingga masyarakat Kediri itu juga menerima manfaat dari adanya pabrik gudang garam itu. Walaupun sebetulnya kalau saya sendiri ya, itu rokok itu kurang apa ya, kurang setuju gitu ya, karena dampak sosial dari penyakitnya jauh lebih besar daripada apa profit yang didapatkan oleh pemerintah gitu ya. Jadi pengeluaran BPJS, pengeluaran tentang berkaitan tentang penyakit, berkaitan tentang paru itu jauh lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan pajak pemerintah dari pabrik rokok. Tetapi masih sustainable sampai sekarang, berkelanjutan pabriknya. Karena kenapa? Karena juga masyarakat mendukung tentang pabrik itu, dan pemerintah juga merasakan manfaatnya dari CSR yang diberikan oleh pabrik gudang garam tersebut. Jadi
fungsinya apa? Fungsinya CSR itu agar ada ikatan antara masyarakat, ikatan pemerintah dengan pabrik, sehingga pabrik itu bisa melaksanakan kegiatannya, dan ketika misalnya terjadi, mohon maaf ya, ada masalah berkaitan tentang peraturan-peraturan berlaku, yang mendukung itu masyarakat itu sendiri, gitu ya, karena masyarakat yang merasakan manfaat. Seperti itu. Jadi CSR itu sebagai bahan marketing juga terhadap brand perusahaan, mindset perusahaan kepada masyarakat. Mungkin itu, Mas Alvin. Iya, baik Pak Budi. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Jadi CSR itu kalau dalam divisi ya itu bisa sebagai marketing, tapi biasanya CSR itu di akhir, bukan dianggarkan. Jadi teman-teman kalau kerja nanti kalau buat rencana kegiatan anggaran perusahaan, RKAP ya, CSR itu bisa dianggarkan di dalam perusahaan ya, di dalam anggaran tersebut, atau setelah. Jadi setelah laporan keuangan selesai, ada laba, baru kita anggarkan buat CSR. Jadi itu masalah mekanisme saja. Mungkin itu ada tambahan, ada pertanyaan lain? Cukup ya? Cukup ya, kalau misalnya cukup kuliah hari ini ya, kita akhiri kuliah ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan ya, berkaitan tentang kuliah hari ini, dan saya mengingatkan, minggu depan kalau bisa sudah siap untuk presentasi ya, dan kita akan belajar bersama dari 4 bidang yang berbeda, 4 kelayakan usaha yang berbeda, sehingga nanti ada pandangan atau pembelajaran yang lebih bagus gitu ya. Saya kira cukup kuliah hari ini, kita tutup kuliah ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Peraturan majelis, subhanakallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mengingatkan jangan lupa absen dulu 2 sesi ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, selamat belajar, diulang kembali. Ya, Ini Pak. saya nanti akan upload di YouTube. Jadi teman-teman bagi yang kurang memahami, bisa diulang lagi di YouTube. Dan jangan lupa kalau misalnya juga kesulitan ya, itu WhatsApp itu dimanfaatkan ya. Jadi WhatsApp itu bisa sebagai ajang diskusi juga, tidak hanya sebagai ajang informasi saja. Sekian. Baik Pak. Ya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak.